Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 adalah hari Minggu biasa ke-11. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 19 ayat 2 sampai 6a. Sekali peristiwa setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau berikan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5, ayat 6 sampai 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Karena bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci
menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 36 sampai bab 10 ayat 8. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berdoa mohon gembala berbelas kasihan. Ada seorang pastor kepala sebuah paroki di Metro Manila ditanyai tanggapannya perihal berkembangnya banyak sekte di sekitar kota Manila dan Filipina pada umumnya. Beliau berkata, mungkin itu salah satu cara yang diizinkan Tuhan agar umat yang terlantar mendapatkan perhatian. Saya sendiri setiap hari Minggu merayakan Ekaristi sebanyak 7 kali, dan sesudahnya saya tergeletak kelelahan. Umat paroki terdaftar sekitar 25.000 jiwa. Ada yang sampai meninggal dunia tidak sempat saya temui. Melalui sekte-sekte itu, mereka sempat mendapatkan pelayanan yang saya sendiri tidak sanggup melakukannya. Kondisi ini juga lukisan Yesus tentang kenyataan umat yang disaksikannya. Mereka bagaikan domba tanpa gembala, letih lesu dan terlantar bahkan tersesat. Panenan memang banyak, tetapi pekerjanya yang sedikit. Saudara terkasih, dalam Injil hari ini, sebagai gembala yang baik, Yesus mengajak para murid untuk berdoa, memohon pekerja-pekerja untuk tuaian,
dan meminta gembala-gembala untuk kawan yang letih lesu dan terlantar tanpa gembala. Ajakan dari hati berbelas kasihan bukan saja menjawab kebutuhan umat, tetapi menjadi pernyataan kasih dan kepedulian Allah bagi manusia. Ajakan Yesus untuk berdoa bukan saja demi mendapat jalan keluar dari persoalan, kekurangan gembala atau tenaga pekerja. Lebih dari itu, ajakan ini mengingatkan mereka akan martabat dan tanggung jawab mereka sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Mereka adalah umat kesayangan Allah yang perlu juga bersaksi tentang belas kasih Allah bagi orang-orang yang membutuhkan belas kasihan. Yesus telah memilih para murid-Nya dan mengutus mereka dengan kuasa, baik menyembuhkan penyakit dan kelemahan, maupun membangkitkan orang mati dan mengusir setan. Dewasa ini, kuasa itu diberikan juga kepada seluruh umat beriman, teristimewa kepada para imam. Segala kuasa itu diberikan secara cuma-cuma, karenanya harus dipakai juga dengan murah hati. Hal ini menjadi peringatan bagi kita pada zaman ini, karena ada godaan kuat. Mereka yang diberi kuasa ternyata tidak memiliki hati yang berbelas kasihan, seperti yang ada dalam diri Yesus. Ada beberapa oknum yang berkeras hati, menggunakan kuasa seturut keinginan hati mereka, tanpa rasa syukur kepada pemberi kuasa dan belas kasihan kepada umat yang terlantar dan letih lesu serta butuh kepedulian Sang Gembala. Pentingnya belas kasihan dalam hati para gembala atau pekerja dalam kerajaan Allah atau di ladang Tuhan menjadi harapan Tuhan dan dambaan umat. Pengalaman banyak umat dalam relasi mereka dengan para imam yang menjadi gembala umat beriman menyingkapkan adanya banyak gembala yang berbelas kasihan. Mereka melayani tanpa menghitung lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Namun umat mengalami juga adanya beberapa gembala yang lebih suka main kuasa dan pamer gengsi dan harga dirinya sebagai jualan yang mahal yang hanya bisa dijangkau oleh lapisan tertentu. Kualitas beberapa gembala yang demikian menambah persoalan pada jumlah pekerja yang sudah sedikit dengan kurangnya belas kasihan dalam hati beberapa oknum. Umat tidak hanya mengalami kesulitan karena kurangnya jumlah gembala, tetapi terlebih karena kurangnya belas kasihan pada hati beberapa oknum gembala. Saudara-saudariku terkasih, ajakan Yesus semestinya menyadarkan semua murid-Nya pada zaman ini bahwa mereka dipilih menjadi umat kesayangan Allah, diberi kuasa mengusir setan-setan, mengampuni dosa, menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang mati, dengan tujuan untuk melanjutkan karya belas kasih dari Yesus sendiri. Menjadi murid Yesus kiranya identik dengan menjadi manusia yang berbelas kasihan kepada sesama yang menderita. Dengan martabat dan perutusan itu, para murid sekarang pun diminta tetap berdoa agar Allah mengaruniakan
bukan saja banyak pekerja atau gembala, tetapi terlebih menciptakan dalam diri para gembala dan pekerja bagi panenannya hati yang berbelas kasihan seperti yang ada pada Yesus sendiri. Demikianlah doa kita. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Semoga demikian. Amin.